Roh Kudus, Guru Agung kami, selalu Engkau tuntun kami dan ajari kami kebenaran-kebenaran-Mu. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan kehendak Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan yang memberi arah atas hidup kami, keputusan kami, pilihan kami, jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, hari-hari ini jahat. Banyak orang hidup berlaku bodoh. Kalau Engkau tidak pegang tangan kami bisa terjatuh, terdistraksi, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Roh Kudus, tuntun kami ke jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus, ajari kami mengerti apa yang baik dan benar. Roh Kudus, tuntun kami dalam seluruh kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami tidak akan terjebak dalam keruwetan hidup. Kami tidak terjebak kepada gelapnya hidup ini. Tetapi kebenaran itu membebaskan kami dari ikatan-ikatan apapun, beban-beban apapun, belenggu-belenggu apapun. Roh Kudus, Guru Agung kami, berbicaralah, berikan pewahyuan-Mu. Terang kemuliaan Tuhan bersinar atas kami, menerangi kami sehingga semua yang gelap diterangi, disingkapkan, dan kami mengerti apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Terima kasih, kami mempersembahkan seluruh keberadaan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Dari seri surat Efesus kita sekarang masuk ke pasal 5. Kita mesti memahami kunci-kuncinya. Nah, saudara lihat tayangan beberapa hari yang lalu berkaitan dengan seri Efesus. Pasal 5 ayat 17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, saudara, ada dua kitab yang berbicara tentang peperangan rohani. Yang satu adalah 1 Petrus, dan yang satu adalah surat Efesus yang berbicara detail-detail dari setiap pasal demi pasal. Pasal 1 kita sudah belajar bahwa kita diposisikan di sumber daya yang tidak pernah ada habisnya, super limpah. Sehingga sesungguhnya orang percaya itu makmur secara spiritual. Semua yang saudara butuhkan tersedia.
Pasal 1 juga tentang posisi Kristus. Posisi Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu, memerintah atas segala sesuatu, dan posisinya jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, dan setiap nama yang dapat disebut. Lalu pasal 2 adalah tentang posisi kita, di mana kita dihisapkan di dalam Kristus. Kita disatukan dengan Kristus. Sehingga di posisi Kristus itu pula menjadi posisi kita. Kita dibangkitkan bersama Kristus dan didudukkan bersama Kristus, memerintah bersama Kristus. Kita juga diberikan otoritas, kuasa, wibawa Kristus sendiri. Otoritas yang jauh lebih tinggi dan tertinggi, sehingga otoritas-otoritas di bawah itu tunduk kepada otoritas saudara. Termasuk pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, dan setiap nama yang dapat disebut. Itu pasal 2. Itu posisi kita. Pasal 3, luar biasa lagi. Kita diberikan keberanian untuk menghampiri tahta raja diraja. Itu artinya perkenanan. Posisi kita adalah posisi perkenanan raja. Sehingga kita mendapatkan hak akses sepenuhnya kepada raja dan sumber dayanya, termasuk di pasal 3, bala bantuan yang sangat besar, namanya malaikat-malaikat. Lalu mulai pasal 4, Efesus mulai mengajari kita secara praktikalnya di dalam peperangan rohani ini. Di mana kita diminta untuk mewaspadai bahwa secara posisi setan sudah dikalahkan di pasal 1. Secara posisi setan juga dikalahkan oleh orang percaya, karena sesungguhnya posisi orang percaya lebih tinggi dari setan. Secara posisi setan itu juga di bawah malaikat-malaikat yang saat ini, malaikat-malaikat yang kudus. Tetapi setan tetaplah setan yang kemarahan, dendamnya, perjuangannya siang dan malam untuk berusaha mendakwa saudara, menjatuhkan saudara. Sehingga pasal 4 Paulus mulai berbicara, setan memang sudah dikalahkan, posisinya di bawahmu. Tetapi setan itu adalah di pasal 6, dia licik, cerdas. Secara konfrontasi dia sadar betul dia sudah dikalahkan, tetapi dia memilih jalan tidak konfrontasi. Setan memilih jalan tipu muslihat. Itu pasal 6. Karenanya pasal 4 Paulus mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Cara yang dilakukan setan, strategi setan adalah setelah kekalahan telak di padang gurun dan kekalahan telak di atas kayu salib, strateginya masih tetap sama seperti di Taman Eden, yaitu menipu kita. Nah, jangan buka celah di pasal 4. Jangan beri kesempatan atas tipuan-tipuan setan yang diberondongkan, yang disodorkan pada kita. Sejauh saudara hidup dalam kekudusan di pasal 4, saudara akan terus berada dalam kemenangan. Itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang pasal 5. Pasal 5 ini juga praktis banget. Kita berada di situasi di mana hari-hari ini adalah jahat, poneria, karena ada roh jahat yang tidak henti-hentinya menciptakan 3 hal yang jahat. Mari kita lihat mundur lagi di pasal 2. Apa 3 hal yang jahat? Mari kita lihat ayat 2 pasal 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia. Jadi ada sistem yang berlaku di masyarakat itu jahat banget. Itu bisa budaya, bisa cara berpikir, bisa etos kerja, ada kehidupan beragama yang salah, ada cara hidup yang salah. Nah, itu jalan dunia.
Saudara hidup di sebuah sistem di mana kalau kita tidak ikut di sana kita menjadi orang asing. Ya. Lalu yang kedua, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kenapa? Hari-hari ini jahat, sistemnya sudah jahat yang ada di masyarakat. Saudara mau bisnis, kalau tidak mengikuti cara dunia ini, saudara tidak akan kebagian proyek-proyek. Nah, kira-kira kayak gitu. Saudara mau bisnis benar, rasanya susahnya bukan main. Mencari pekerjaan menjadi pegawai negeri kalau tidak mengikuti sistem yang ada, saudara juga akan ditendang, tidak kebagian. Di dalam banyak hal betapa sulitnya. Ditambah penguasa kerajaan angkasa, setan itu bekerja begitu giatnya. Kemudian ayat 3, sebenarnya kamu dahulu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami menuruti di dalam hawa nafsu daging. Ada 3 hal. Oke. Nah, baru di pasal 5 ini, perjuangan kita ini berat, hari-hari kita ini jahat. Hari-hari ini jahat karena dilatari oleh 3 hal tadi, yaitu sistem dunia yang jahat, ada roh-roh jahat yang bekerja di atmosfer kita, dan yang ketiga, roh jahat memanfaatkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga rasa-rasanya untuk hidup benar kok susahnya bukan main. Nah, di situasi seperti ini, Paulus kemudian menasihatkan pasal 5 ayat 17. Yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kita harus memahami pasal 5 dalam konteks sebelumnya. Sebab itu jangan kamu bodoh. Jangan kamu bodoh seperti pasal 2 tadi. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, hidup ini terus berada dalam posisi kemenangan kalau saudara memberlakukan kehendak Tuhan. Saya ulang, peperangan rohani ini akan terus-menerus menjadi kemenangan kita, bukan hanya secara posisi, tetapi di dalam realitas sehari-hari. Kemenangan itu menjadi milik kita, itu secara praktis itu ayat 17. Kalau kita memilih memberlakukan kehendak Tuhan. Kalau kita memilih memberlakukan kehendak Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang pengusaha di Solo. Saya diberkati dengan kesaksiannya. Dia bisnis jual beli mobil. Nah, dulu sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, maka dia setelah beli mobil second, kadang itu mobil yang kecelakaan atau kondisinya sebenarnya tidak baik, maka dia bisa cerita yang muluk-muluk tentang mobil itu setelah dipermak. Itu dulu. Tetapi di dalam Tuhan, dia berjalan sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Ketika orang beli, dia cerita apa adanya. Ini mobil ini kekuatannya seperti ini. Tetapi mobil ini kelemahannya seperti ini. Dulu ini bekas kecelakaan. Kelemahannya seperti ini, tetapi semua sudah kami ganti, semua sudah kami atasi. Nah, dan dia menjelaskan apa saja, pertanyaan-pertanyaan orang dijawab apa adanya. Dan saudara, mungkin orang berkata, wah kalau bisnis kayak gini ya bagaimana orang akan bisa berhasil. Karena saya pernah khotbah di satu gereja ketika saya menyampaikan kebenaran dan saya omong kayak gini.
Kalau saudara jadi bakul, karena waktu itu konteksnya ada bakul, ada pedagang gitu. Kalau kalian mau menjadi pedagang yang berhasil, A, katakan A. Jangan usah saudara sudah tidak jujur lalu sumpah-sumpah segala. Nah di desa kan gitu. Oh ini benar harganya kami beli segini. Kulaannya segini. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa penegas itu. Yang menambah ketidakjujurannya. Saya bilang, kenapa sih kamu tidak berani berkata, ayo saya kulaan sekian. Wah Pak, kalau gitu ya ndak untung. Kalau orang bisnis menurut Pak Prapto yo ndak akan bakal makan. Saya bilang, justru kalau bisnismu seperti di Alkitab kamu makan. Tapi kalau bisnismu dengan cara yang ruwet seperti itu, kamu makan tetapi tidak jadi daging. Saya bilang kayak gitu. Nah mereka masih ngeyel gitu ya terserah, tetapi saya menyampaikan kebenaran. Nah kembali di sini. Di Solo itu akhirnya dia cerita. Justru bisnisnya itu berkembang. Berkembang luar biasa karena dia mendapatkan informasi yang sangat detail tentang mobil yang mau dibeli. Dia mereview apa adanya tentang mobil-mobil yang dipajang di showroomnya. Dan dia diberkati dengan cara itu. Sampai saya penasaran. Kepengen lihat showroomnya kayak apa. Karena dia sharing itu di luar kota. Ya, saudara, apakah gampang? Tidak gampang. Tetapi ketika dia lebih memilih memberlakukan kehendak Tuhan, dia telah menanamkan satu nilai atas dunia bisnis. Yang disebut bisnis ternyata tidak gelap. Yang disebut bisnis itu ternyata bukan tipu-tipu. Yang disebut bisnis itu ternyata jalannya bukan melenceng ke kanan kiri, enggak. Bisnis ala Alkitab itu seperti ini. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dan ketika dia memberlakukan ini, dia menang. Oke, saudara, saya lanjutkan lagi. Mengerti kehendak Tuhan di situasi di mana ada 3 kehendak berjalan di bumi ini. Yang pertama adalah sistem dunia, ada kehendak yang sudah dalam bentuk sistem. Di semua hal itu ada kehendak yang tersistem dan itu jahat berlaku di tatanan masyarakat kita. Oke, supaya mudah, saya mau minta umpan balik. Apakah Bapak Ibu menemukan ada sistem yang berlaku di masyarakat dan kalau saudara tidak niru itu rasanya saudara terasing di masyarakat? Silakan. Di desamu, di kotamu ada satu sistem yang berlaku di desamu, di kotamu. Kalau orang Jawa, kalau ora ngedan ora keduman. Kalau saudara tidak ikut dengan cara mereka, yuk saudara tidak akan bisa menikmati. Nah kira-kira sistem yang berlaku di masyarakat saudara dan akhirnya kalau saudara tidak ikut yuk seperti makhluk alien di tengah masyarakat. Ini kok aneh sih semua orang kayak gini kok ini tidak mau. Oke, silakan saudara yang sharing supaya lebih mudah. Ada 3 kehendak itu berlawanan dengan kehendak Tuhan dan itu ada di tengah-tengah kita. Dan saudara rasanya sulit bernafas. Yaitu sistem jalan dunia, kemudian roh-roh jahat yang terus mencoba untuk menciptakan hari-hari ini jahat, dan ketika hawa nafsu daging kita mulai sistem di masyarakat, sistem jalan dunia. Saudara bisa memberi contoh di kotamu. Siapa mau memberi contoh di kotamu?
Rasanya kalau saudara tidak ikut dengan cara mereka, entah itu dagang, entah itu toko, entah itu di saudara menjadi pegawai negeri, entah saudara berada di departemen apa, atau saudara mungkin budaya-budaya yang berlaku di masyarakat, dan rasanya itu, saudara kalau tidak ikut mereka, itu berat. Oke, silakan Bu Vin. Iya, shalom Pak Prapto, shalom semuanya. Saya kebetulan bergerak di bidang perkapalan, dan tiap kali kalau saya mau menurunkan kapal atau menaikkan kapal ke dok, itu di tempat lokasi galangan itu mereka selalu bilang begini, Bu, kapal ini sudah kami coba turunin berkali-kali nggak bisa. Ibu harus buat ritual, potong kambing, panggil alim ulama di sana untuk doain. Dan tiap kali mereka bilang kalau ibu nggak panggil itu nggak bakalan turun kapalnya atau nggak bakalan naik kapalnya. Dan itu udah ritual kita di galangan sini. Jadi harus dilakukan. Tapi suatu saat saya lawan dan saya bilang gini, Pak, maaf banget, proyek ini saya dapat dari Tuhan. Dan kalau kapal ini saya nggak bisa naikin, itu bagiannya Tuhan untuk menaikkan. Dan mereka bilang, Bu, kalau nggak percaya, ini udah 7 bulan kita udah naikin kapalnya, nggak bisa-bisa. Saya bilang, yang tidak bisa itu nanti Tuhan Yesus yang akan mampukan saya untuk bisa. Dan puji Tuhan, 7 bulan mereka lakukan nggak bisa, dalam 5 hari Tuhan buat kapal itu bisa turun, Pak. Amin. Tanpa ritual. Amin. Puji Tuhan. Saya mengenal ada orang di Jepara ini. Dan akhirnya dia memilih untuk menutup usaha yang berkaitan dengan pemecah batu. Nah, yang dia pergumulkan, Pak, kalau saya terus pertahankan bisnis kok hati nurani saya terus tertuduh. Loh kok bisa? Kami harus menyediakan upeti supaya bisnis ini jalan. Dan itu hampir semua minta jatah. Ini minta jatah, ini minta jatah, ini minta jatah, ini minta jatah. Dan rasa-rasanya kok untuk menjalankan bisnis ini kalau jatah itu tidak dipenuhi kok kami terus menghadapi masalah. Tetapi kalau bisnis kami lancar, cara kami kok cara seperti ini, cara duniawi banget. Main sogok menyogok, menyiapkan upeti-upeti seperti ini. Dan itu operasionalnya banyak. Karena kami sudah tahu kalau A datang kami harus menyiapkan amplop, B datang kami harus menyiapkan amplop, C datang kami harus menyiapkan amplop. Dan saya tanya apakah kamu saja? Oh semua Pak. Ya memang caranya seperti itu. Kalau ingin bisnis seperti ini. Kita harus sudah menyiapkan semua upeti-upeti untuk memperlancar. Susah kan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau bisnis dengan cara benar, kalau kita misalnya tidak mengikuti cara mereka. Sehingga pada zaman Alkitab Bapak Ibu, betapa susahnya untuk menjadi orang Kristen. Ya. Betapa susahnya untuk mewujudkan iman Kristen. Tetapi saudara luar biasanya gereja perdana, bahkan pada zaman Bait Allah itu dirobohkan tahun 70. Orang percaya itu tetap kekeh dengan imannya meskipun mereka dijadikan obor hidup di taman kota. Dibakar hidup-hidup di taman kota. Dan mereka tetap mempertahankan kebenaran kehendak Tuhan. Oke, yuk kita lanjutkan di sini. Saya memberi pengantar berkaitan dengan hari-hari ini jahat.
Hari-hari ini jahat karena saudara berada di situasi di mana semuanya poneros, si jahat itu menciptakan poneria di semua bidang hidup. Dari bisnis, dari pendidikan, dari agama, kehidupan sosial, semua kehidupan. Itu rasa-rasanya, itu sistem jahat ada di sana. Ditambah lagi, kelemahan mendasar di dalam diri manusia, setan memanfaatkan hawa nafsu kita. Sehingga Paulus katakan, aku tahu apa yang baik, tetapi apa yang tidak baik itu yang aku lakukan. Jadi betapa kuatnya kehendak daging kita, betapa kuatnya keinginan daging kita. Jadi ya lengkap sudah perjuangan kita ini. Kita sudah berjuang melawan kedagingan kita sampai Napoleon pernah berkata seperti ini, Eropa aku tundukkan. Tidak ada satu bagian manapun negara di Eropa ini yang tidak aku kalahkan. Tetapi masih ada satu yang belum aku kalahkan. Nah, jenderal-jenderal yang mengikuti dia kaget. Mana lagi? Dan dia berkata, diriku. Diriku. Itu juga yang diakui oleh Alexander Agung sang penakluk. Dia berkata, semua bisa ditaklukkan kecuali satu, diriku. Ada keinginan-keinginan yang bergejolak di dalam diri kita. Dan keinginan-keinginan itu cenderung bertabrakan dengan keinginan Tuhan. Itu yang menciptakan hari ini jahat. Jadi kalau saudara ngikuti sajalah 1 jam, saudara nonton di acara televisi berkaitan dengan kriminalitas, saudara akan mengambil kesimpulan betapa jahatnya sih kehidupan di dunia ini. Hanya gara-gara sesuatu yang sepele orang bisa membunuh, melakukan kejahatan dan seterusnya. Oke, nah lalu bagaimana? Inilah yang akan kita pelajari di sini. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Itu sampai saat ini juga menimbulkan perdebatan. Apa itu kehendak Tuhan? Nah, gereja-gereja di arus utama, dia berkata kehendak Tuhan adalah Alkitab. Kalau Anda mau tanya tentang kehendak Tuhan, maka Tuhan sudah mewahyukan secara lengkap di dalam Alkitab. Bacalah Alkitab, itulah kehendak Tuhan yang harus kita berlakukan di bumi ini, karena itu etos tertinggi, etika tertinggi, moral tertinggi, nilai sosial tertinggi, itu bisnis tertinggi, kehidupan rumah tangga tertinggi, cara mendidik anak yang tertinggi, itu mengatur semua detail-detail di dalam hidupmu. Bagaimana kamu menjadi pegawai, bagaimana kamu menjadi ayah yang baik, ibu rumah tangga yang baik, bagaimana kamu menjadi anak yang baik, bagaimana kamu hidup bergaul dengan masyarakat, semua lengkap. Itu kehendak Tuhan yang harus kita berlakukan di muka bumi. Itu arus utama. Lalu yang kedua. Yang kedua berkata, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupmu? Ya dengar suara Roh Kudus. Anda harus duduk diam. Anda harus menanti-nantikan Tuhan berbicara kepadamu apa kehendaknya di dalam hidupmu. Nah sayangnya saudara, dua-duanya dibentur-benturkan. Nah kadang gereja tidak sehatnya di sini. Dua-duanya dibenturkan, seolah-olah ini menjadi dua hal berbeda.
Nah, mari kita melihat di Alkitab bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan, dan dari sinilah kita nanti akan hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kitab Bilangan. Ayo kita lihat kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 9. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Kitab Bilangan sudah ketemu? Saya baca ayat 15 terlebih dahulu. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Artinya di kemah suci itu ada hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Nah, di kemah suci itu, saudara, ada hukum Allah. Nah, yang dimaksud Bapak Ibu tahu, di kemah suci, di ruang Maha Kudus khususnya, di sana ditempatkan tabut perjanjian dan ditaruhlah di sana apa Bapak Ibu? Di tabut perjanjian, di ruang Maha Kudus itu, di sana diletakkan tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu terdapat apa? Tongkat Harun mana? Ada tongkat Harun dan Mana? Dua loh batu. Dua batu, ya. loh batu yang disebut dengan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Ya. Pahami ini. Yang pertama, di Bilangan itu umat Israel itu dituntun dipimpin dengan hukum Allah. Itu yang mengatur kehidupan keagamaan mereka, itu yang menuntun kehidupan sosial masyarakat mereka. Itu hukum Allah yang membedakan orang Israel dengan yang bukan orang pilihan. Ya. Itu satu. Mari kita lihat ayat 18. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Nah, perhatikan yang kedua. Orang Israel dituntun ada titah Tuhan. Kapan mereka akan berangkat, kapan mereka berhenti untuk mendirikan kemah suci. Ketika titah Tuhan itu didengar mereka berangkat. Tetapi ketika titah Tuhan itu didengar mereka berhenti. Jadi ini berbeda. Yang pertama mereka dituntun oleh hukum Allah yang akan memandu hidup mereka. Bagaimana menjadi hidup sebagai umat Allah yang kudus, bangsa pilihan Allah yang berbeda, yang dipisahkan dari dunia. Itu hukum Allah ngatur, Taurat ngatur. Tetapi ternyata juga ada dua di kitab Bilangan. Bahwa mereka dituntun kapan maju, kapan berhenti, kapan mendirikan kemah, kapan kemah dibongkar dan melanjutkan perjalanan. Ternyata ada titah Tuhan. Nah, dua-duanya tidak bisa dibenturkan. Saya pernah ditanya, lalu tempat suara Tuhan berbicara kepada kita apakah sama posisinya dengan hukum Allah? Oh tidak. Saya berkata bahwa suara Tuhan tidak bisa menggantikan hukum Allah atau firman Allah yang sudah ditulis.
Karena itu menghakimi dan menerangi, menguji semuanya. Saya ambil contoh. Penglihatan saudara bisa salah Bapak Ibu? Pertanyaan saya, saudara dapat penglihatan, saudara dapat mendengar, serem ada sesuatu yang kuat di dalam diri saudara, bisa salah enggak? Bisa. Bisa. Pak. Bisa. Bisa salah. Misalnya, saudara ketika mau bisnis, tiba-tiba ada dorongan kuat, coba kamu temui pejabat A. Kemudian saudara dengar lagi suara apa? Ada suara yang kuat atau ada dorongan yang kuat. Coba siapkan supaya bisnismu, proyekmu lancar. Sudah sediakan saja uang 200 juta. Nah itu kuat banget di dalam dirimu. Temui si pejabat ini, kemudian sediakan uang 200 juta untuk memperlancar. Nah menurut saudara, mana yang harus saudara pegang? Kebenaran firman atau suara yang ada di dalam hati saudara? Kebenaran. Firman itu harus menguji ini benar dari Tuhan atau tidak. Ujiannya adalah firman. Tapi apakah diperlukan? Tidak. Titah Tuhan sangat diperlukan. Karena ada banyak hal di dalam kehidupan ini kita memerlukan tuntunan praktis dari titah Tuhan. Ya. Contohnya apa tuntunan praktis? Baik, saya mau cerita Bapak Ibu. Tahun 2016 saya keluar dari penggembalaan, tetapi saya tidak tahu saya harus melayani apa. Dalam ketidaktahuan teman-teman ngajak, ayo Pak kita buka pelayanan nangani orang gila. 3 tahun kami melayani orang gila. Dan saya merasa bahwa kok ini bukan diri saya ya. Waktu saya habis di sana, sementara kok tidak banyak yang saya capai. Saya hanya pekerjaan saya itu memikirkan untuk makan, minum, untuk pasien kami. Dan memikirkan staf kami. Nah, saya merasa ada sesuatu Tuhan kok ini bukan saya banget. Tetapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya harus melayani seperti apa. Karena kalau berkata melayani ada ribuan pelayanan. Yang mana? Nah kan seperti itu kan. Yang disebut kenapa kita perlu mencari kehendak Tuhan. Kalau saya bilang kata melayani itu ada ribuan. Lalu dari ribuan itu yang mana? Bingung kan? Benar enggak Bapak Ibu? Iya. Saya melayani orang gila, tetapi ketika saya menjalani pelayanan orang gila, masa hari-hari saya hanya memikirkan kebutuhan makan, minum. Hanya ini saja. Masa Tuhan menyuruh saya keluar dari penggembalaan hanya untuk seperti ini dan hati saya tidak damai. Lalu pelayanan apa Tuhan yang harus saya lakukan? Oke, akhirnya saya mulai berdoa. Apa? Engkau suruh saya ini, engkau suruh saya ini, sekarang saya keluar dan sekarang Tuhan suruh apa secara spesifik ini saya harus melakukan apa? Disuruh keluar ini. Nah, baru sebelum COVID meledak, itu saya mendengar suara. Buka pelayanan online. Itu kuat banget. Tetapi itu sebelum COVID meledak. Ada 2 yang kuat. Kamu nanam di kebun itu tanaman. Tanaman buah mau tanaman apa. Kami nyiapkan tempatnya itu. Biasanya nanam di kebun. Makanya di kebun kami itu ada durian musangking, ada mangga kyojai, ada Aceh binjai, kemudian ada alpukat, banyak. Ada pisang macam-macam ada di sana. Lalu Tuhan omong buka pelayanan Zoom.
Waktu itu saya bilang, Tuhan, saya itu enggak punya pengalaman di sini. Lagian mana ada orang mau datang mengikuti Zoom orang yang tinggal di desa. Karena itu lebih tepat untuk pendeta-pendeta kota yang sudah punya massa, punya jemaat besar, mereka dikenal secara luas, mereka bikin pelayanan online, orang-orang akan ikut. Tetapi lagi-lagi Tuhan bilang, buat pelayanan Zoom. Dan kami memulai 10 orang. Dari 10 ini kemudian sampai saat ini. Dari doa supranatural lahir sekolah supranatural. Dan demikian kami percaya akan ada banyak. Itu yang saya sebut ada 2 hal. Mengenal kehendak Tuhan, yaitu ada hukum Allah atau firman Allah, tetapi Tuhan juga menyatakan kehendaknya untuk hal-hal yang spesifik, yang sifatnya praktis, yang sifatnya keputusan-keputusan yang harus saudara ambil. Nah, di situ yang disebut titah Tuhan. Di perjanjian baru, apa yang ada di bilangan ini, itu juga sama polanya. Dia memberikan firman Allah, dan yang kedua, Roh Kudus menuntun, memimpin, membimbing kita setiap hari. Jadi kalau ditanya bagaimana mengenal kehendak Allah, 2. Pelajari firman, bergaul kariblah dengan firman. Dalam keyakinan reformasi itu kayak gini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menyatakan diri di dalam daging, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya setiap orang mengenal siapa Yesus, firman itu ditulis dalam bentuk Alkitab ini. Dan orang reformasi berkata seperti ini, kalau engkau ingin mengenal Kristus, maka Anda harus membaca Alkitab. Karena dari firman tertulis, saudara akan kenal firman yang hidup. Jadi kalau saudara ingin mengenal kehendak Allah, saudara ingin peka mendengar suara Tuhan, yang pertama saudara harus baca Alkitab. Karena dari Alkitab, firman yang tertulis itu, saudara akan dibawa lebih maju kepada firman yang hidup, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Itu 1. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Firman-firman yang pernah saudara baca dari sejak sekolah minggu sampai sekarang yang tersimpan di alam bawah sadar saudara itu, suatu saat diapungkan Roh Kudus di situasi-situasi khusus. Itu yang disebut Tuhan berbicara melalui rema. Kalau dulu titah Tuhan itu di dalam awan, sekarang di perjanjian baru beda lagi. Tidak dari atas, tetapi titah Tuhan itu dari dalam saudara, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam batin saudara. Selagi saudara bergaul karib dengan Roh Kudus, saudara akan mendengar titah dari dalam. Semakin jelas kan? Amin. Ya. Jadi di perjanjian lama ada hukum Allah, ada titah Tuhan. Tapi Tuhan berbicara dari awan. Tetapi di perjanjian baru Roh Kudus itu menghidupkan firman hukum Allah itu. Dan itu diapungkan di situasi-situasi khusus. Kami banyak ngalami itu. Rema berbicara khusus dan itu tepat banget. Tetapi Tuhan juga bukan hanya mengapungkan firman yang kita simpan, Roh Kudus itu juga berbicara
Karena dia tinggal di dalam diri kita, titah Tuhan itu berbicara dalam batin kita, menuntun semua hal. Karena dia menyatu dengan kita, dia juga menyatu dengan semua pengalamanmu, pergumulanmu, tangisanmu, perjuanganmu, kesulitanmu, bisnismu, tentang anak-anakmu, tentang apa yang tidak mungkin saudara capek, tentang bagaimana mendekati orang, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana yang dikatakan Bu Vin tadi, ini kalau tidak ada ritual tidak bisa, Roh Kudus juga akan bantu di sana. Amin. Dengan demikian saudara, ini lebih dahsyat. Dia tidak berbicara dari atas lagi, tetapi dia berbicara dari dalam saudara. Itulah sebabnya Efesus, mari kita lihat Efesus kembali pasal 5. Efesus pasal 5, kita lihat kembali. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Baik, saya mau sharing karena ini berkaitan dengan yang saudara terima kalau saudara siswa sekolah supranatural. Mengerti kehendak Tuhan, dan itu tidak boleh dipisahkan kan? Saudara harus baca Alkitab. Dari Alkitab saudara ketemu firman yang hidup. Firman yang hidup siapa? Yesus, Pak. Ya, Yesus ya. Saudara ketemu pribadi Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengenal Tuhan lebih, baca Alkitab, lakukan firman. Itu yang dikatakan Smith Wigglesworth. Dia berkata sejauh itu ditulis di Alkitab, itu yang aku praktekkan dan terjadi. Ya. Tetapi juga saudara berkata, bagaimana saya tahu bahwa panti asuhan ini adalah kehendak Tuhan? Nah, itu itu Josh Muller. Bagaimana kerinduan saya untuk punya panti asuhan? Ini kehendak Tuhan atau tidak? Saudara bolak-balik Alkitab, saudara akan bingung ini ayatnya ada di mana. Nah, Josh Muller berdoa, Tuhan apa kehendakmu? Nah, ketika dia berdoa apa kehendakmu, berikan firman si Tuhan yang meneguhkan apakah keinginan saya untuk membuka pelayanan panti asuhan ini adalah memang itu dari Tuhan. Dan dia buka ayat dan terus baca Alkitab sampai dia merasa ada firman itu berbicara kuat. Ya, ada firman berbicara kuat. Dan Josh Muller berkata, masih ada batu uji kedua. Dia nguji hatinya. Hatiku ini damai enggak sih? Dan ketika dia merasakan damai sukacita yang luar biasa, tahulah dia bahwa Tuhan mau dia mendirikan pelayanan panti asuhan. Setelah dia diyakinkan oleh firman, dia diyakinkan oleh hatinya yang bersaksi, ya, rohnya bersaksi. Dengan roh Tuhan itu damai luar biasa. Dan dia minta, aku minta Tuhan, dana untuk pembangunan asramanya, untuk fasilitas, bayar untuk gaji, bayar untuk ini. Kalau di kurs sekarang 1 triliun rupiah. Dan Tuhan menjawab. Nah, saya mau sharing. Anak-anak dulu itu sulit untuk memahami papanya atas keputusannya keluar. Termasuk awal-awal Bu Prapto sulit memahami. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka bisa menyeimbangi, bisa menyesuaikan dengan cara berpikir saya, bagaimana kehidupan saya. Nah, contoh-contoh real kayak gini. Anak saya kuliah misalnya.
Apakah kehendak Tuhan anak saya kuliah? Jawabannya itu saudara tidak gampang. Pertama, saya tidak punya gaji. Saya punya 2 anak, yang satu mau kuliah, yang satu masih SD menjelang SMP lah kayak gitu. Dua-duanya butuh dana, saya tidak punya uang. Kalau ditanya apakah kehendak Tuhan anak saya kuliah? Saudara jawab kan? Saudara cari ayatnya kan susah. Satu ayat, misalnya Efesus pasal 6. Hai Prapto Basuki, anakmu masuk kuliah di Undip, gitu kan, tidak akan ketemu. Saya harus berdoa itu. Tuhan, ini VV minta kuliah, tapi engkau tahu keterbatasan. Nah, dan apakah sehari 2 hari? Kadang butuh berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Sampai saya diyakinkan, ya, damai banget. Orang di duit nanging damai. Anakmu kuliah. Nah saudara, waktu itu kan belum kayak zaman Jokowi ini kan. Zaman Jokowi ini KIP dibuka lebar sehingga orang-orang itu mudah untuk kuliah. Nah setelah saya yakin itu dari Tuhan, lalu pergumulannya kan uang. Lah terus uangnya dari mana? Kan tidak, nah orang Jawa kan tidak mak bedunduk uang turun dari surga, kan tidak kayak gitu kan. Saya kan harus bergumul, Tuhan, engkau mau anak saya kuliah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan uang? Karena anak saya diterima di Undip itu harus keluar waktu itu 21 juta. Dari mana? Nah, lalu Tuhan omong, nanti ada orang aku suruh. Saya ikut persekutuan. Ketika ikut persekutuan, loh kok ada tamu? Saya kenal tamu itu. Dia nemui saya, hanya singkat, gimana anak Bapak? Oh sekarang sudah puji Tuhan Pak, diterima di Undip. Puji Tuhan, hanya tanya itu tok. Dah selesai acara. Tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi kemudian yang saya heran adalah jarak beberapa hari kemudian kami ditransfer uang dari orang ini, jumlahnya 21 juta. Persis yang saya butuhkan. Ya. Dan ini yang disebut, yuk kamu ndaklah penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu yuk di dalam semua hal Roh Kudus dilibatkan. Tidak ada ruang sedikit pun bagi ketakutanmu, cemasmu, bimbangmu, hitung-hitunganmu. Tidak ada ruang bagi itu. Semua ruang Roh Kudus saja. Biarkan Roh Kudus saja. Takut ya, cemas ya, tapi singkirkan itu. Kamu harus Roh Kudus itu bicara apa? Ikuti. Saudara tidak gampang dalam posisi seperti saya. Nah kemudian itu seterusnya yang terjadi. Kami sampai anak selesai kuliah. Ganti anak kedua juga kakaknya kuliah, masa adiknya tidak kuliah. Nah ketika dia kuliah, anak saya omong gini, Pak, Papa punya uang untuk beli komputer, karena untuk desain grafis itu komputernya mahal. Saya jawab saja, saya itu selalu kalau ada keputusan penting itu langsung saya spontan, Roh Kudus gimana? Sudah jawab ada gitu. Nah saya jawab Bapak Ibu, saya jawab ada. Nah setelah saya jawab ada tuh baru saya bingung. Nah jadi saya pokoknya kalau anak saya itu minta, saya coba diam sejenak, Pak ada uang untuk beli komputer, harganya berapa? Sekian. Saya diam sejenak, gimana Roh Kudus? Awal pasti saya gitu, gimana Roh Kudus? Saya uji hati saya. Ya, oke ada, nanti Papa belikan.
Bapak punya uang? Punya, padahal ya tidak punya uang. Masalah ada itu kan belum tentu di tangan kan. Realitas ada itu kan, firman itu kan mengatakan janji-janjinya itu kan ya dan amin. Ada, saya bilang. Nah, baru setelah saya omong itu, lah terus Roh Kudus saya sudah kadung omong ada loh. Itu Roh Kudus meyakinkan, nanti akan aku atur. Nah, besoknya saya ditelepon seseorang. Dan dia berkata, Pak, kok saya berhari-hari ini kok diingatkan tentang Bapak. Ada kebutuhan dan saya disuruh transfer. Dan dia transfer uang persis sesuai kebutuhan. Anak saya beli komputer. Saudara, dan itu sekali dua kali. Yo berkali-kali karena hidup saya itu bergantung pada Roh Kudus. Berkali-kali, karena berkali-kali saya selalu omong. Roh Kudus, ini Bu Prapto. Contoh lucu itu kan dulu paling lucu menurut saya malah ini kok. Bu Prapto bilang, Pak ada kebutuhan 5 juta. Ya sudah, saya masuk ruang doa, saya ambil gitar, lalu saya terus, kebiasaan saya kayak gitu, Roh Kudus bicaralah. Bu Prapto butuh 5 juta. 5 juta ini dari mana? Nah, ini namanya titah Tuhan tadi itu. Roh Kudus ngomong besok pagi aku akan kirim. Pagi-pagi itu ada orang itu naik sepeda motor buanter di depan kontrakan saya. Siapa? Enggak pernah orang sepeda motoran kayak buanter tergesa-gesa gitu. Direm, kemudian dia lari, nyerahkan amplop. Jumlahnya persis 5 juta. Nah, dalam hal keuangan kami diajari Tuhan. Di situasi ndak ada kami percaya. Cara kami adalah saya selalu tanya Roh Kudus. Jadi bagaimana itu Roh Kudus omong, untuk mendapatkannya Roh Kudus omong. Itu yang harus saudara praktekkan. Ya, saudara ngertilah kehendak Tuhan. Sehingga jangan sampai ketika saudara berada dalam situasi-situasi sulit, saudara tidak mengikuti suara dunia ini, jalan dunia. Jangan turuti suara dagingmu. Kacau saudara. Percayalah, saudara akan dikacaukan di dalam sebuah masalah yang saudara ikuti adalah suara dagingmu. Kalau saudara bertengkar hebat dengan pasanganmu, lalu saudara mengikuti suara hatimu, maka pilihannya apa Bapak Ibu? Saya ulang ya, saudara konflik hebat dengan pasangan saudara. Dan pasti bergejolak emosi saudara, pikiran saudara kacau. Keputusan saudara kacau. Nah, di dalam situasi kacau itu saudara ngambil keputusan. Percayalah keputusan saudara gimana? Cerai. Betul Pak Sugadi, cerai. Kenapa? Karena itu keputusan daging. Banyak hal-hal terjadi itu dilahirkan keputusan daging. Bertengkar hebat luar biasa, lalu yang diomongkan adalah cerai. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan, kehendak daging. Saudara masalah bergumul hebat dengan keuangan, didesak-desak dengan keuangan. Karena saudara bergumul hebat dengan keuangan, didesak-desak dan saudara harus mengambil keputusan cepat, maka kehendak yang diambil apa? Kehendakku. Iya, pasti kehendak daging. Dan kalau kehendak daging, pasti pilihannya hutang lah. Ngerti maksudnya? Jadi yang dimaksud saudara berada di dalam kemenangan itu seperti ini. Saudara barangkali didesak oleh keadaan, harus mengambil keputusan cepat. Tapi kalau saudara mengikuti 3 hal di pasal 2 Efesus, saudara pasti kacau hidupmu. Kalau engkau mengikuti kehendak dagingmu, emosimu, pikiranmu yang kacau,
kacau hidupmu. Kalau engkau mengikuti bujuk rayu setan, kacau. Kalau engkau mengikuti cara-cara duniawi ini, kacau hidup saudara. Yang harus saudara lakukan, aku harus mengerti kehendak Tuhan di situasi ini. Tuhan, aku ini kesulitan keuangan. Aku didesak-desak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bicara ya Roh Kudus. Bahkan andaikan engkau tidak berbicara saat ini, aku akan terus menunggu sampai engkau berbicara. Dan itu yang harus saudara lakukan. Saudara pasti menang. Ya, jangan mengambil keputusan di situasi pikiranmu kalut, kacau, emosimu kacau, kedaginganmu begitu kuat mendominasi. Jangan ambil keputusan. Kacau semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Ngerti kehendak Tuhan. Dari mana sedang ngerti kehendak Tuhan? Ayat 18. Roh Kudus. Jawabannya adalah Roh Kudus. Itu yang akan menuntunmu ke jalan kebenaran dan hidup. Adakah sharing dari Bapak Ibu? Saudara pernah berada di situasi sulit, tetapi ketika saudara memilih seberat apapun, saya mau memilih memberlakukan kehendak Tuhan, hasilnya luar biasa. Silakan kasih tanda resen. Saudara pernah berada di situasi sulit, tapi Roh Kudus memberikan solusi kreatif yang di pelajaran kemarin yang disebut hikmat. Solusi kreatif yang diberikan Roh Kudus, jalan yang dibukakan Roh Kudus, cara yang dinyatakan oleh Roh Kudus, kemudian how to yang disingkapkan Roh Kudus, dan itu ternyata luar biasa. Oke, Bu Liana. Saudara yang mau sharing silahkan, saudara kasih tanda resen. Silahkan Bu Liana. Ya, shalom Pak. Saya pernah waktu beberapa bulan yang lalu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa karena yang biasanya saya buka salon di mall, itu saya sejak Lebaran itu hampir sepi pengunjung Pak. Sedangkan saya harus bayar mall itu sebulan tuh 9 juta sewanya. Sampai selama 2 bulan itu saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya itu. Setelah Lebaran itu benar-benar saya tuh merugi Pak. Sampai saya bicara sama anak saya tidak boleh saya melanjutkan usaha itu lagi. Lah, saya bingung, saya udah hampir 20 tahun merintis itu, disuruh tutup Pak. Hati saya sangat hancur. Saya nangis setiap hari bicara sama Tuhan. Roh Kudus, aku harus gimana? Aku nggak biasa nganggur, disuruh diam di rumah, setiap hari berdoa. Dan saya coba bicara sama pihak apartemen yang saya tinggal, makelarnya. Dia bilang, udah kamu buka aja diam-diam di sini, di unit, katanya gitu kan. Terus saya bicara sama Roh Kudus, tiap malam saya berdoa. Saya dapat bisikan, kamu tidak boleh buka usaha diam-diam. Kamu harus minta izin sama pengelola. Terus udah saya minta izin, malah saya dibangunin salon Pak secara gratis. Lalu saya nangis. Loh kenapa Anda menangis? Saya terharu, saya bilang gitu ya. Saya maksudnya mau bertanya apakah boleh saya menyewa bulanan gitu. Kamu tidak usah bayar, kamu pakai saja. Itu saya benar-benar mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Roh Kudus. Benar-benar itu saya rasakan itu luar biasa, benar-benar itu saya. Sekarang ini saya sudah mendapatkan itu, Pak. Sudah mendapat dan saya sudah terima itu.
Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Amin, Amin. amin, amin. Terima kasih Bu Liana. Di situasi yang kalut, Roh Kudus memberikan solusi. Bu Esther. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Banyak kisah kasih anugerah Tuhan yang saya alami, tapi salah satu yang terbaru ini untuk orang yang belum percaya Tuhan ya. Jadi saya memandang sesuatu yang sepertinya kecelakaan, sesuatu yang sepertinya merugikan, sesuatu yang mestinya tidak enak gitu loh. Jadi harus 2 kali lipat gitu terkait pembangunan itu. Jadi bergumul untuk seorang tukang mau diganti, tidak mau, pengen sendiri single filter gitu ya. Makanya pengennya nggak mau ada orang lain gitu. Jadi suatu saat ada orang datang ya, tidak sengaja itu yang arsiteknya tuh bawa orang, tapi tidak saya kehendaki, nggak sengaja itu, tapi meskipun tidak enak. Saya melihat ada dua tukang yang datang tuh, saya melihat itu wajahnya angker gitu, wajahnya kayak preman gitu. Bener, saya sampai ini siapa orang dikirim ke sini wajahnya kayak preman gitu. Jadi saya habis itu minta ampun sama Tuhan, yang dilihat oleh mata saya. Nggak taunya anaknya itu kayak anaknya itu care banget gitu. Nah dia tiba-tiba baru pertama 1-2 hari gitu, tukang yang baru memperbaiki yang nggak kurang benar, yang nampaknya kecelakaan, bilang, Bu Christine, saya carikan pacar, bilang gitu. Saya langsung, lah masa suruh nyarikan pacar orang baru kenal kayak gitu kan, guyon. Saya deket gitu kan, saya deket dengan beberapa orang ini tadi, nggak sendiri, nggak berdua gitu. Tuh Pak Prapto, saya bilang gitu. Tapi terus dia care-nya malah sama saya, tapi saya ada 3 orang kan. Loh, memang kamu belum punya istri itu? Saya pisah, Bu, bilang gitu. Saya pisah bener, bukan cerai tapi pisah cukup lama gitu. Terus saya ya nasihati berdasarkan firman yang saya seolah-olah saya menganggap dia tuh orang sudah percaya Tuhan. Saya bilang jaga kekudusan, saya bilang gitu, kayak saya menasihati firman Tuhan kepada orang yang sudah percaya gitu. Kamu jaga kekudusan yang di mata dan hati saya, di pikiran dan di hati saya tuh, maaf kalau khususnya ya enggak laki-laki, perempuan juga bisa ya. Artinya kalau sedang pisah itu mesti harus jaga ini. Ya, jaga kekudusan, jangan main-main. Kalau bahasa saya, bahasa di dalam Tuhan itu, jangan main-main kayak gitu. Terus langsung dia bilang, iya Bu, kayak gitu. Nggak tahu nih anaknya tuh lembut gitu loh. Apa yang saya pikirkan yang nampaknya tuh kayak preman, nggak taunya anaknya lembut, care gitu, baru kenal sudah rasa care gitu. Rasanya kok saya sama bapak ibu tuh adem gitu kan. Gitu. Terus saya nasihati itu. Terus kalau ada berkat gitu dari kami kan mesti dapat bayaran. Itu perhatikan istrimu saya gitu. Saya titip sesuatu untuk anaknya, untuk istrinya. Kamu bilang kerja, jangan bilang di Pak Pendeta ya. Kamu bilang di kerja di bapak sama ibu, jangan bilang saya kayak gitu, nanti malah istrinya cemburu kayak gitu. Akhirnya nggak lah sampai 2 minggu dia cerita, Bu Christine, langsung doakan, ya kata-katanya dia bilang doakan ya Bu. Oh ya baik, pokoknya jaga kekudusan ya. 2 minggu belum ada dia panggil saya, Bu Christine, ada apa gitu. Maunya kayak berdua, tapi ada beberapa agak jauh gitu. Bu Christine jangan cerita teman saya ya, nanti saya digojlok gitu. Kenapa? Saya sudah kembali. Terima kasih Bu Christine, terima kasih. Saya sudah kembali sama istri saya. Saya nggak nyadar gitu, tak anggap kayak anak sudah percaya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya saya gitu. Oh iya Bu, puji Tuhan ya Bu, iya. Langsung gitu. Senang sekali gitu. Jadi seperti itu, Roh Kudus kadang-kadang spontan memberitahu kayak gitu. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang ya butuh keberanian ya. Artinya orang belum percaya Tuhan, saya tiba-tiba bilang seperti itu. Puji Tuhan, sampai sekarang dia kayak chemistry gitu, kayak kalau pagi saya datang ke pembangunan tuh, pagi Bu, kayak gitu sudah kayak saudara, terus enak kayak gitu. Jadi kita mesti antara, ya maaf, kadang-kadang antara bawahan dengan orang yang kerja sama kita tuh nggak ada jarak kayak gitu. Jadi dia sampai merasakan welcome banget gitu. Itu yang ada pelajaran buat saya juga seperti itu. Puji Tuhan.
Oke, Pak Hari. Shalom Pak Prapto, Bapak Salam, Ibu, salam. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya mau kesaksian tentang anak saya. Kemarin dia tes di UNES dan puji Tuhan lolos. Saat waktu mau pembayaran, begitu dikirim harus membayar berapa gitu, anak saya begitu lihat, dia WA ke saya, ayah, gimana aku mundur saja ya, karena dia lihat bayarannya itu. Terus saya nggak bisa jawab karena saya lagi ikut SS gitu. Tapi hati saya nggak tenang gitu. Saya harus berikan dia kekuatan. Sambil itu saya WA dia, tenang saja, Roh Kudus yang akan memberikan jawaban. Nah, besoknya waktu semakin dekat dan penutupan registrasi tanggal 11. Dan saya WA dia, kakak nanti cek gimana bisa nyicil nggak gitu. Dia ngecek nggak ada jawaban gitu. 2 hari ada jawaban itu boleh nyicil dan harus buat pernyataan. Ada surat pernyataan dari kampus disuruh buat gitu. Jadi dia buat dan ada beberapa teman gitu buat juga. Dan dikirim kembali ke kampus dan itu menunggu sampai agak lama gitu. Jawabannya agak lama. Sampai sudah hari tanggal 11 itu mau penutupan, itu nggak ada jawaban. Dia 1 malam itu nunggu. WA-nya dibuka 24 jam gitu. Nggak ada jawaban sampai pagi. Dia selalu, saya yang nanya, kakak gimana kak? Nggak ada jawaban ayah. Saya selalu bilang, kakak tenang saja. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan kita berdoa. Roh Kudus jamah orang-orang yang berkompeten di UNES. Sampai pagi itu nggak ada jawaban. Dan itu penutupan tanggal 11 itu. Penutupan registrasi. Hari itu saya ngomong sama Roh Kudus, karena saya dipercayakan untuk membawa firman nanti hari Selasa hari ini, untuk membawakan firman di ibadah kaum muda remaja. Saya nanya Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Saya buka-buka Alkitab, saya buka-buka. Di hati saya sangat kuat sekali Lukas 18 ayat 1-8. Itu tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Di situ saya baca, ini apa yang saya harus sampaikan? Saya baca terus sampai ayat terakhir, Tuhan Yesus ngomong, akan tetapi jika anak manusia datang ke bumi ini, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Di situ saya diingatin, oh Tuhan engkau dahsyat, Roh Kudus mulai buka saya gitu. Saya mulai WA ke anak saya. Itu sudah tanggal 12. Saya ingatin anak saya, kakak tolong baca Lukas 18 ayat 1-8. Dan apa yang Roh Kudus ngomong sama kakak sampaikan untuk ayah, share ke ayah. Jadi saya nunggu dia. Begitu dia selesai baca dan dia WA balik. Bapak Ibu mohon maaf saya baca WA-nya dulu. Jadi saya ngomongnya gini, kakak kalau udah baca apa yang harus sampaikan buat kakak, sharing ke ayah ya. Beberapa menit kemudian dia balas, dia jawabannya begini, berdoa terus sama Tuhan pasti Tuhan dengar. Sekarang emang belum ada kepastian, tapi kakak harus percaya dan harus berdoa sama Tuhan. Dan itu nggak lama kemudian, beberapa menit kemudian, dia SMS-in, kamu boleh daftar sekarang, boleh register sekarang. Saya bilang, kakak Tuhan Yesus dahsyat. Dan itu Roh Kudus jawab saat itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa intinya iman kita gitu. Saya ngomong ke dia, ya terima kasih Tuhan kakak, Roh Kudus pasti ngomong. Dan itu Bapak Ibu, saya sukacita dan bercampur gitu, sedih. Saya ngomong sama istri saya, ini Roh Kudus sudah jawab. Dan waktu injury time itu pasti Tuhan tidak pernah terlambat itu, pasti jawab apa yang kita minta. Dan tadi saya ini gemetar gitu, saya mau kesaksian, saya gemetar, oh Tuhan saya mau kesaksian nggak gitu. Terus kamu harus kesaksian ini, karena itu tidak mungkin yang tidak ada Tuhan menjawab, dan itu mungkin dan pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa, terima kasih Pak Prapto dan semua teman-teman. Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, sudah titik tersulit nanti kita mencari kehendak Tuhan adalah
Itu seperti yang dialami Pak Hari, itulah kegagalan Saul. Raja Saul kegagalannya adalah di detik-detik di mana kok tidak ada kunjung datang. Samuel tidak datang, musuh itu terus mendesak, dia harus mengambil keputusan. Kalau dia tidak mempersembahkan korban, maka pasukan akan kocar kacir dan pasti dikalahkan. Logika dia semakin bermain, dan akhirnya dia mengambil keputusan. Dia mengorbankan yang bukan menjadi tugasnya. Dan fatal, sejak itulah Tuhan mencabut tongkat kerajaannya. Ya. Nanti saudara akan diuji sampai tahap hari-hari mepet. Nah, kalau masih panjang sih saudara masih doanya masih Tuhan mari engkau bekerja, Tuhan mari berkarya. Semakin mendekat itu intensitas doanya semakin kenceng, mulai puasa. Sudah puasa tidak ada jawaban. Nah, itu doanya sudah mulai deklarasi, itu 1 RT terdengar. Tinggal menunggu beberapa hari, bukan hanya 1 RT terdengar, 1 negara terdengar kalau tidak ada jawaban. Nah, disitulah kita mengambil keputusan salah. Ya, terima kasih Pak Hari. Saul kejatuhannya di situ. Dia tidak menunggu dan mengambil keputusan, dan itu akibatnya fatal. Bu Ade. Terima kasih waktunya. Shalom Bapak Ibu. Silakan Bu. Terima kasih untuk kesaksian saya. Sekitar 2 minggu yang lalu di Dovar ini ada backroom ya. Kebetulan saya mendapat teman Bu Erna, Bu Astrid, dan ada 2 lagi. Itu dan di situ saya dapat pasangan dengan Bu Erna. Dengar ya Pak ya? Dengar Bu, dengar. Itu terus di situ Bu Erna mendapat suara kalau saya itu sedang kebingungan banget katanya gitu. Terus ya memang saya waktu itu enggak ya ada sedikit kebingungan hanya mengatur waktu. Karena saya di situ banyak kegiatan yang harus saya jalani. Tapi di sisi lain, waktu itu saya ditangisi anak, minta uang, minta tolong dicarikan uang. Terus ya Tuhan sudah sediakan. Tapi waktu, maaf itu saya ulang lagi untuk backroom, saya habis backroom itu, saya disuruh ke doa healing center kan punya doa apa itu Pak yang untuk doa didoakan itu ya tim pastoral itu. Terus saya didoakan, bahkan saya di video call grup ada Bu Christine, Bu Erna dan yang lainnya itu. Terus saya didoakan. Nggak taunya di sekitar jam 9 pagi itu suatu yang sangat saya memang betul-betul bingung, betul-betul kacau hati saya. Saya tuh ambil uang di bank sekitar 29 juta. Tapi di teller sekarang itu tidak dikasihkan, tapi pakai kayak ATM itu ya, pakai mesin itu. Saya baru keluar tulisannya 29 juta, baru keluar 10 juta mungkin saya, tapi tidak ngeh, saya langsung sudah saya ambil, terus saya pergi, terus pulang sampai sekitar 3 jam kemudian baru ngeh, itu udah di rumah. Saya dijemput anak saya mau ke notaris, uang itu baru dihitung, terus Bapak bilang, "Ma, uangnya cuma 10 juta. Ah, enggak, Pak, tadi sudah 29 juta. Ini loh, Ma, dihitung lagi. Di situ,
hati dan saya tuh sudah kepikiran banget gitu ya, udah badan saya juga sudah gemetar karena sudah sekitar 3 jam yang lalu. Terus ya udah kita ke bank lagi coba kalau memang itu milik kita. Ini terus sebelum ke bank saya minta waktu untuk berdoa. Saya mengambil minyak urapan, saya oleskan di mulut saya dan di ini. Terus saya berangkat ke bank, puji Tuhan. Sampai di bank itu saya ditanya, mau apa Bu? Ya saya ada urusan, terus disuruh ngantri di tempat pelanggan itu. Terus setelah itu tiba giliran saya, tapi saya tidak di teller yang saya tadi ngambil, terus dipanggil ke teller yang lain. Terus saya ada urusan ke teller itu, enggak apa-apa Bu ke sini. Terus akhirnya saya ke tempat teller yang kosong itu, saya bilang, Mbak, saya tadi ngambil uang, ada kekurangan. Saya tanpa ditanya apapun, mbaknya yang di teller itu bilang, Mas, ini ibunya yang uangnya ketinggalan sudah datang. Puji Tuhan seperti itu. Jadinya tanpa ada kesulitan apapun juga uang itu kembali. Itu yang menjadi kesaksian saya, Roh Kudus selalu mendampingi saya. Terima kasih, Pak. Tidak jadi hilang ya Bu ya. Tidak, Pak. Karena waktu itu juga jamnya tepat sekali di mana anak saya mau dengan advokat karena anak saya itu beli rumah uangnya kurang 50 juta itu dan Tuhan sudah sediakan, tapi di saat-saat genting itu ternyata uangnya malah kurang itu Pak, yang saya nikmati bersama Kristus sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Sabto. Bu Riris. Shalom ibu-ibu, salam bapak-bapak, salam Pak Prapto. Salam Ibu. Tuhan itu sangat baik. Saya mau memberikan satu kesaksian di dalam kehidupan saya. Tuhan itu berkarya dan memberikan satu hikmat bagi saya dan bagi suami saya yang mau melakukan apa yang disampaikan. Ini beberapa tahun yang lalu ketika anak saya itu mau masuk kuliah, kemudian ketika dia mau mengajukan dia bingung, dia bilang Mama, kan saya tanya apakah sudah daftar, sudah daftar, saya bilang gitu, belum, dia bilang belum daftar, loh ini mau kuliah atau tidak, kok belum daftar? Iya, nanti aja, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya paksakan dia daftar di, saya bilang coba cek daftar di UI atau daftar di UGM atau daftar di Unpad gitu. Kemudian saya tidak langsung memutuskan. Cobalah cek supaya tidak ada bertabrakan. Kamu kepengen kuliah di mana gitu ya. Dia sebenarnya kan kepengen kuliah di UI. Tetapi jadwal di UI dengan UGM untuk ujiannya itu berbenturan. Saya bilang, sudah kamu pilih yang mana ini. Udah Mama, saya mau ujiannya di Unpad di UI saja, dia bilang gitu. Akhirnya dia ujian, kemudian dia bilang Mama saya mau psikologi. Nah psikologi saya bilang kayak gitu karena kan saya lihat kondisi keadaan anak saya, kemampuan dia dan tujuannya apa untuk memilih satu jurusan. Itu saya tanyakan karena ketika kamu memilih satu jurusan ini misalkan psikologi, kamu tujuanmu apa? Kalau hanya untuk curhatan nggak usah psikologi karena psikologi itu panjang dan nantinya itu larinya kemana kamu kan belum tahu. Banyak psikologi itu bisa untuk
untuk perusahaan, saya bilang jadi konsultan atau bermacam-macam. Tapi kemudian dia bingung dengan keinginannya, dan saya bilang sama dia, sebentar ya, saya bilang gitu. Ketika saya berdoa, kemudian saya bawa dalam doa, dan ketika berdoa, memang di dalam doa saya hanya saya katakan, Tuhan, tunjukkan yang terbaik. Saya bilang kayak gitu. Tuhan itu sangat baik dan Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Ketika mau ujian saya bilang, udah kamu pilihnya hubungan internasional. Pilihan pertama psikologi, karena saya menghargai anaknya. Kemudian pilihlah yang kedua hubungan internasional. Ujianlah dia. Di situ kan ada tulisan menentukan UKK ya, uangnya. Dia tanya sama teman-temannya sampai berapa puluh juta gitu. Terus saya bilang begini, menurut aturannya berapa untuk mendapatkan untuk bisa masuk ke sini. Disebutlah satu nilai. Loh, ini kamu yakin dengan nilai ini kamu bisa masuk? Saya bilang kayak gitu. Nggak tahu Mama, dia bilang gitu. Jadi satu pergumulan bagi saya ketika mau masuk kuliah bagi anak saya itu. Ya sudahlah, kalau memang itu bikin aja, tulisakan aja, kita enggak perlu tambah-tambah lagi karena kita juga enggak ada uang, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya selama seperti yang disampaikan sama Pak Prapto tadi, jadi selama menunggu ujian lah dia, selama menunggu pengumuman di hari-hari terakhir pengumuman, langsung saya memperkatakan kepada anak saya, kamu masuk ke hubungan internasional. Saya bilang kayak gitu. Oh, enggak mau Mama, dia bilang gitu. Enggak, kamu masuk ke hubungan internasional. Saya memberitahukan seperti itu sama anak saya. Karena apa? Ketika saya memutuskan menyampaikan sama dia bahwa hubungan internasional, ketika saya berdoa, yang saya lihat itu perjalanan yang keluar gitu. Dan saya bilang, kamu akan bekerja yang berhubungan dengan dunia luar, saya bilang kayak gitu. Nggak tahu saya bagaimana, saya memperkatakan bahwa kamu bekerja di Kementerian Luar Negeri, saya bilang kayak gitu. Jadi setiap kali saya memperkatakan itu, akhirnya waktu pengumuman muncullah pengumuman itu. Saya khawatir juga pada waktu itu, tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya bilang, Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau bisa memberikan segala sesuatunya. Dan saya percaya dengan iman saya bahwa Engkau memberikan anak saya masuk kuliah di negeri. Nah, akhirnya masuklah dia di kampus. Saya bilang, abang mana yang lulus? Pertanyaan kali saya tanya kayak gitu, abang mana yang lulus hubungan internasional, Mak? Oh iya toh, Mama kan sudah sampaikan. Saya bilang kayak gitu. Loh, kok bisa Mama tahu? Dia bilang gitu. Nggak tahu Mama, karena Tuhan kasih, Mama berdoa. Karena saya berdoa, Tuhan kasih. Saya bilang kayak gitu. Mama lihat di situ. Jadi ada satu anugerah diberikan Tuhan. Dan saya percaya ketika memutuskan keuangan itu sampai dikatakan orang bisa sampai berapa ratus gitu katanya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kami Tuhan? Kami tidak mampu untuk memberikan seperti itu. Tuhan sangat baik. Akhirnya Bapak Ibu, yang orang lain itu di atas UKK-nya itu dia harus memberikan, anak saya hanya cukup sebatas yang diumumkan, yang diwajibkan. Nah, saya bilang, puji Tuhan ya nak ya, kamu tidak berat-berat untuk kuliah, untuk masuk ke kampus, saya bilang gitu. Dan bertekunlah kamu untuk bisa terus mendapatkan nilai yang baik.
jangan lagi bermain-main. Karena anak saya ini saya tahu dia itu tidak pernah belajar. Dia itu tidak pernah belajar mulai dari kelas 1. Ujian di kelas 3 atau di kelas 6 itu dia tidak pernah belajar. Tetapi puji Tuhan ketika dinilai danemnya itu ya, dinilai apa ya, kalau untuk anak-anak zaman sekarang, danemnya itu nilainya sangat bagus sekali. Jadi sampai dia dipanggil ke depan, dan itu anugerah. Saya bilang itu anugerah. Jangan membuat engkau sombong, saya bilang gitu. Karena Tuhan sudah sangat baik sama dirimu dalam keadaan kondisi kayak gini. Dan akhirnya dia kuliah di UNPAD, masuknya di UNPAD, dan tahun ini adalah tahun terakhir. Dia lagi skripsi, dia memperkatakan, Mama, saya bertemu dengan dosen yang tidak mau menjawab memberi masukan, karena selalu saya kasih judul kayak gini kok ditolak. Terus saya bilang, coba hari ini dia bertemu dosennya untuk mengajukan judul. Saya bilang, coba sampaikan ke Mama dulu. Coba sampaikan ke Mama dulu apa judul skripsimu, biar kita berdoa sebelum engkau bertemu dengan dosenmu. Saya bilang begitu. Dan saya yakin dan percaya ketika hari ini saya memperkatakan, jadi hikmat yang saya sampaikan kepada anak saya, dan untuk bisa dia bertemu dengan dosennya, kemudian dia bisa diterima judulnya, itu dari kasih anugerah Tuhan. Saya percaya itu karena Tuhan itu sangat baik bagi kami dan bagi keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati, itu yang kesaksian yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu selalu mendengar apa yang kita minta apabila kita benar-benar fokus kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.